Oke, baik teman-teman. Pertemuan kemarin kita menganalisis KD. Proyek kita adalah menulis KD dari buku guru yang sudah ditentukan bersama dengan kelompoknya sesuai dengan breakout room yang sudah dibagi, itu sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana akhir temuan dari yang sudah dikerjakan, temuannya apa, materinya apa. Kemudian dari materi itu nanti kita analisis fenomena yang ada di masyarakat terkait dengan materi yang sudah didapatkan. Jadi begini, sains itu kan dekat dengan kehidupan kita, gitu ya. Sains itu minggu kemarin saya menjelaskan antara metode ilmiah dan juga metode non ilmiah. Esensi dari sains itu adalah penemuan atau temuan konsep yang dilakukan secara inquiry, kan begitu, nggih. Maka karena sains berasal dari alam, interaksi alam dan juga segala macam gejala serta hukum sebab akibat yang ada di dalamnya, begitu, yang meliputi ada konsep fisika, konsep biologi, konsep kimia, ada juga IPBA, kemudian ada juga astronomi, begitu. Maka karena memang subjek atau topik yang dipelajari adalah tentang alam, sehingga ketika kita mengajarkan sains untuk siswa SD, maka jangan jauh-jauh dari alam. Nah, karena kita hidup di alam, begitu ya, di alam dunia ini, berarti kan untuk mengajarkan sains ke siswa agar mereka mudah memahami, maka kita harus bisa membawa kehidupan siswa itu di dalam pembelajaran. Oleh karena itu, ketika mengajar sains, jangan jauh-jauh dari kehidupan mereka. Nah, sehingga ketika kita sudah bisa menentukan apa ini KD-nya, apa indikator tujuannya, apa materinya apa, maka setelah itu materinya apa ini? Nah, setelah itu lihat fenomena yang ada di masyarakat, yang ada di kehidupan kita terkait dengan konsep itu tuh apa? Nah, hadirkan fenomena itu kepada pembelajaran kita. Apa tujuannya? Agar materi yang kita berikan itu kontekstual. Oh, siswa, apalagi siswa SD itu kan kalau dari perkembangan kognitif dari Piaget itu kan mereka masuknya dalam operasional konkret gitu. Jadi apa yang dilihat itu apa yang dipahami. Maka ketika kita mau menjelaskan sains yang notabene abstrak di pikiran kita begitu ya, yang abstrak, maka kita hadirkan mereka dalam kehidupannya. Piye carane? Ya karena dia hidup di kehidupannya, maka hadirkan kehidupan itu dalam pembelajaran. Oleh karena itu ketika mengajar, gunakan analogi, gunakan contoh atau peristiwa yang mereka alami sehari-hari. Apa tujuannya? Biar mereka lebih memahami konsep sains tersebut. Itu tujuannya. Begitu ya. Maka setelah kita menganalisis, kita mendapatkan materi, setelah itu nanti kita menganalisis apa fenomena yang muncul dalam kehidupan sehari-hari itu. Coba kita lihat dari kelompoknya Mbak Laili yang di kelompok 6. Tema 1 belum ada, lanjut Mbak. Oke, kita lihat tema 2. Nah, tema 2 di sini materinya adalah ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya, cara tumbuhan beradaptasi. Berarti ini yang tumbuhan xerofit, hidrofit, higrofit itu. Lanjut, Mbak. Terus, enggak tadi atas lagi, manfaat apa tadi? Manfaat tumbuhan dan hewan, cara melestarikan tumbuhan dan hewan. Terus, komponen listrik. Perbedaan sifat rangkaian listrik seri dan paralel, fungsi komponen listrik. Listrik berarti ya. Oke, lanjut. Oke, rangkaian listrik paralel. Terus perbedaan rangkaian listrik paralel dan seri. Terus lanjut. Cara menghasilkan energi listrik, cara menyalurkan energi listrik dari modul rangkaian listrik. Terus lanjut.
Masih sama, saluran listrik ya ini. Terus, cara menghasilkan listrik masih sama. Menghemat energi listrik alternatif. Oke, terus. Belum. Up. Benda-benda langit, galaksi, sistem tata surya. Oke, Mbak, terima kasih. Oh, model tata surya masih ada. Planet. Oke. Perbedaan bumi dan bulan, satelit. Oke. Tokoh penemu, garis edar bumi. Terus lanjut. Waktu, tokoh dan penemuannya. Oke. Sudah selesai ya? Oke. Terima kasih Mbak, bisa stop screen. Oke, begini teman-teman. Dari hasil yang disajikan oleh Mbak Cynthia Laili tadi, ada beberapa topik yang ditemukan. Yang pertama itu adalah terkait dengan ciri-ciri tumbuhan, gitu ya. Ciri-ciri tumbuhan dan juga hewan. Kemudian yang kedua, tadi itu ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya, begitu. Kemudian yang kedua ada terkait dengan pemanfaatan apa tadi hewan dan tumbuhan, begitu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan rangkaian listrik. Rangkaian listrik, terus setelah itu listrik seri dan paralel. Setelah itu ada pemanfaatan energi listrik, kemudian energi alternatif ya, energi alternatif. Kemudian selanjutnya ada tata surya, kemudian ada garis bintang ya, bumi dan matahari tadi. Jadi ini tentang tata surya. Jadi kalau dari yang dipelajari, yang ditemukan oleh kelompoknya Mbak Laili, yang pertama ada ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya. Yang kedua itu adalah terkait dengan listrik. Yang ketiga adalah terkait dengan tata surya. Nah, maka teman-teman, berarti kan sudah ada beberapa topik. Gimana cara kita mengajarkan materi itu kepada siswa kita? Caranya adalah tadi, sajikan fenomena yang ada dalam kehidupannya dalam pembelajaran itu. Contoh, terkait dengan tata surya, misalkan. Oh, tadi malam kamu tidur, ya. Kamu tidur nyenyak atau tidur panjangnya itu siang atau malam? Malam. Oh, berarti penanda kita harus tidur itu diantaranya adalah malam hari. Nah, maka dari sini kita tahu apa tuh ciri-ciri malam hari, apa ciri-ciri siang hari. Oh, kalau malam itu tidak ada matahari. Oh, kalau siang ada matahari. Oh, kalau malam tidak ada matahari tapi muncul bulan. Nanti bintangnya terlihat. Kalau siang tidak ada. Oh, berarti itu adalah terkait dengan peristiwa siang dan malam. Gitu. Ya. Terus, itu yang pertama. Oh, berarti gimana caranya tata surya? Bocah iku yo nek mau kon ngawang-ngawang atau mereka suruh berimajinasi memikirkan apa itu tata surya. Oh, tata surya itu gini, kita berada di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu ada sistem tata surya tersendiri. Di antaranya itu adalah matahari sebagai pusat tata surya atau teori heliosentris. Nah, di sana ada beberapa planet. Planet yang wajib diketahui adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, nanti bumi mempunyai satelit yang namanya bulan. Bocah, nek mau kon hanya jenengan ngomong kayak gitu, gak mudeng cah. Ya. Siswa SD, nek kamu menjelaskan tentang tata surya dengan cara yang seperti itu, dia itu tidak paham, yakin saya. Galaksi ke apa tahu Bu? Di mana tempatnya? Karena siswa SD itu apa yang dilihat itu yang dipahami. Maka apa itu tata surya? Apa itu planet? Apa itu
galaksi, apa itu satelit, dia tidak paham, dia tidak bakal paham. Tetapi kalau jenengan tadi menjelaskannya adalah dari kehidupan mereka, disajikan dalam pembelajaran. Kapan kamu sekolah? Kapan kamu tidur panjang kapan? Nah, berarti ada peristiwa siang dan malam. Loh, kenapa itu bisa terjadi peristiwa siang dan malam? Kenapa nek siang ada muncul matahari dan bumi ini lebih terang gitu ya. Tapi kalau malam itu lebih gelap. Nah, baru setelah disajikan dalam fenomena itu atau fenomena disajikan dalam kehidupannya, nanti mereka akan lebih memahami. Baru jenengan menyajikan dalam kegiatan penemuan atau praktikum untuk menemukan konsep itu. Dengan cara apa? Ini bola ya, anggap saja kita di bumi itu adalah bola. Bumi itu ibaratnya atau analoginya dianggap sebagai bola. Nah, bola itu kita beri senter. Mana yang terkena cahaya senter? Bagian muka atau bagian depan. Yang tidak terkena mana? Bagian belakang. Nah, kemudian ketika terkena senter atau cahaya itu tadi, apa yang terjadi? Dia terang. Yang tidak terkena, dia gelap. Oh, berarti saat terang, maka kamu mengalami peristiwa siang hari. Saat di sini gelap, kamu mengalami peristiwa malam hari. Nah, loh terus gimana Bu caranya? Kok kita bisa siang, kita malam? Sekarang diputer, yang semula ini pagi jadinya apa? Malam, yang semula malam jadinya apa pagi? Oh, berarti jika demikian bola ini muter. Bola ini dianggapnya itu adalah bumi, berarti bumi itu berputar. Maka nanti bisa menemukan konsep rotasi dan revolusi. Paham? Paham teman-teman ya, ngerti ya? Nah, kemudian apa ini pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan konsep tersebut? Jadi fenomena ini nanti kita bukan hanya menganalisis fenomena seperti itu, tetapi kita berusaha membuat suatu produk. BUFA tidak mengharuskan, tidak mewajibkan jenengan untuk melakukan praktikum, tetapi untuk memikirkan, membuat suatu solusi, memberikan suatu solusi produk apa yang bisa digunakan, yang dimanfaatkan dalam kehidupan modern ini. Contoh, karena tadi kita terkait dengan tata surya, dengan galaksi, peristiwa siang dan malam, begitu ya, dengan satelit, rasi bintang. Nah, orang zaman dulu atau nenek moyang kita itu kan seorang pelaut, kayak Lagune gitu ya. Nenek moyang kita seorang pelaut. Gimana caranya? Apakah orang dulu itu pintar? Iya, karena mereka mampu menemukan apa namanya? Mereka mampu menemukan ini apa namanya berbagai macam hal dari kehidupannya gitu ya, belajar dari alam sehingga hal tersebut bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh adalah ketika dia mau berdagang, kan dagang toh orang dulu ya. Ketika dia mau berdagang, dia melihat rasi bintang. Kemana ini arahnya? Kemana kapal saya harus pergi? Kemana saya harus berlayar? Maka nenek moyang kita untuk melihat pedoman ini arah utara, selatan, timur, barat, mereka menggunakan rasi bintang. Nah, kemudian itu kan zaman dahulu, belum ada teknologi yang canggih. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman saat ini, kita tidak usah repot-repot lagi melihat rasi bintang. Karena kenapa? Jika cahaya itu mendung, jika langit itu mendung, gitu ya. Jika mendung, maka kita tidak bisa mengamati rasi bintang itu dengan baik. Saat ini pun saya yakin agak susah melihat rasi bintang dengan jelas. Meskipun ada beberapa yang masih terlihat. Oh, itu biduk. Oh, iki waluku masih terlihat begitu. Cuman masih apa ya sudah kurang jelas gitu. Maka kehidupan modern ini ketika kita mau melihat di mana itu arahnya, tidak usah repot menggunakan rasi bintang, tapi menggunakan kompas. Nah, kehidupannya lebih modern lagi. Tidak usah repot-repot dengan menggunakan membawa kompas kemana-mana. Kita hanya perlu yang namanya GPS. Itu di HP, ya toh? Itu kan berarti kan perkembangan
teknologi, zaman dulu dia tidak tahu itu utara selatan gitu ya. Suku kuno yang terkenal pintar gitu ya, itu suku Maya. Suku Maya dan suku Inka itu dia terkenal pintar, dia menemukan tadi ilmu astronomi macam-macam itu. Oh, ternyata orang dulu menggunakan rasi bintang, kemudian beralih ke kompas, beralih ke Google Map. Jadi gak usah khawatir kesasar. Jenengan ke arah mana kesasar misalnya. Oh, saya mau ke rumah Amalia misalnya. Oh, Mbak Amalia rumahmu mana? Misalnya yang tanya Cynthia. Mengerjakan tugas bareng. Sin tak Sherlock ya, Ninis tak Sherlock ya, Febrisa tak Sherlock ya, Mila tak Sherlock ya. Misalkan demikian. Kan mudah sekarang. Tidak usah susah lagi. Mana iki rumahmu? Apa menuliskan peta, penggawa peta. Kayak Dora ya, aku peta begitu. Jadi tidak usah membawa macam-macam itu, tetapi jenengan hanya bermodal Sherlock, langsung ketemu. Ini rumah saya. Meskipun terkadang Google juga menyesatkan gitu karena memang dia melihatnya atau mencarinya adalah lintasan tercepat. Nah, begitu teman-teman. Jadi nanti mohon dari apa yang sudah jenengan kerjakan, fenomenanya apa, materi tersebut ya, lihat materi itu dalam kehidupan sehari-hari itu pemanfaatannya dalam hal apa. Nah, kemudian dalam pemanfaatan itu kira-kira apa atau kekurangan dari atau keterbatasan orang masa dulu seperti apa, kemudian jenengan berikan solusi. Contoh gini lagi, misal Cik bingung. Bapak saya, almarhum bapak saya itu adalah seorang petani tambak. Nah, kalau petani tambak itu kan kaitannya dengan kadar garam, gitu ya. Untuk mengecek atau untuk melihat kadar garam air itu kan harus ditentukan jangan terlalu asam, jangan tidak boleh asam, tidak boleh basah, garamnya harus pas kan gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah Nah, kemudian setelah itu, gimana caranya bapak saya ngecek, oh ini garamnya sudah sesuai, atau mungkin terlalu basah atau terlalu asam gitu. Mengeceknya adalah mengambil botol plastik, di dalamnya diisi dengan air garam yang pas, kemudian botol itu diapungkan di air atau ditaruh di air. Ketika botol itu waktu itu saya berpikir, kenapa harus menggunakan botol? Kenapa harus dilempar ke air itu? Ternyata, bareng saya kuliah gitu ya, saya pahamnya itu adalah prinsip terapung, melayang, tenggelam. Ketika dia airnya atau botolnya itu dia tenggelam, berarti massa jenis cairan yang di dalam botol itu lebih besar dari cairan di luar botol. Karena prinsip terapung tenggelam melayang itu kan massa jenis cairan dan zat terlarut kan gitu ya. Kemudian ketika dia melayang berarti massa jenis air tambak itu lebih besar daripada massa jenis air dalam botol. Ketika berarti dia terapung, Ketika terapung berarti massa jenis air tambak lebih besar. Ketika dia melayang berarti massa jenisnya podo. Oh, ternyata orang zaman dulu itu sudah tahu prinsip terapung, melayang, dan tenggelam. Sehingga kan gitu ya. Oh, berarti jane wong biyen orang tradisional gitu ya. Kalau saya bilangnya adalah mari kita bahas tentang sains tradisional dan sains modern. Orang tradisional itu sudah tahu konsep tadi melayang, terapung, dan tenggelam. Tapi mereka tidak bisa menemukan atau menyebutkan bahwa itu adalah hukum Archimedes. Tapi nek melayangnya ini, nek terapung ini, tenggelam ini, aku paham. Oh, berarti sebenarnya orang zaman dulu atau sains tradisional gitu ya, orang zaman dulu itu sudah menggunakan sains dalam kehidupannya. Contohnya tadi nenek moyang kita orang pelaut. Oh, berarti rasi bintang itu kan masuknya di sains. Oh, ternyata memang orang zaman dulu itu sudah mengenal yang namanya sains.
tetapi memang belum modern. Nah, terus gimana solusi kita untuk membantu para orang tradisional itu agar lebih mudah memanfaatkan sains dalam kehidupannya? Maka saya membuat produk. Kita membuat produk. Apa produknya? Yaitu mengukur kadar garam dengan menggunakan alat tertentu. Apa alatnya? Satu, bisa menggunakan kertas lakmus. Yang kedua, kertas lakmus itu harus masih dimasukkan, oh ini merah, ini berarti ini biru, ini berarti ini asam atau basa. Berarti kan harus disesuaikan atau didekatkan dengan indikatornya kan gitu. Tetapi saya menggunakan sensor. Berarti ada alat yang dimasukkan ke dalam air, dia berupa sensor, langsung terbaca otomatis dalam Android, dalam HP. Maka tugas jenengan nanti adalah satu, menganalisis fenomena yang ada di masyarakat terkait dengan konsep atau materi yang sudah dianalisis. Tes ditulis. Kemudian yang kedua adalah setelah menganalisis berbagai macam fenomena itu, buatlah satu produk. Produknya ini jenengan ide ya, hanya berupa ide atau gagasan yang didukung dengan teori begitu. Produk yang bermanfaat, produk modern yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Produknya berupa apa? Gagasan. Contoh adalah saya hidup di desa. Banyak sekali petani cabai. Ya toh, banyak petani cabai. Gimana caranya menanam cabai itu? Maka untuk mengurangi penguapan dan mempertahankan kelembapan tanah begitu, petani zaman dulu menutup tanahnya dengan menggunakan plastik. Jadi analisis loh. Jadi ini, misalnya ya, untuk mengerjakan proyek ini, jenengan silakan jalan-jalan aja. Jalan-jalan, muter-muter gitu pagi, tapi jalan-jalannya junek mall. Nek urung vaksin tidak boleh masuk mall nanti jenengan. Jadi jalan-jalan di sekitar lingkunganmu. Jenengan melihat fenomena yang ada di masyarakat. Lah apa ya kuwi loh. Mbah kuwi kok nanam padine kok kayak gitu ya? Oh, mbah kuwi cara pengairan atau irigasinya kok ngono. Oh, karena saya ini konsepnya adalah konsep tekanan, maka saya membuat sistem irigasi dengan sistem penyemprotan seperti ini, menggunakan hukum Boyle misalkan. Oh, hukum Boyle itu begini, 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 begini. Maka saya membuat produknya harusnya seperti ini. Ya, produknya tidak berwujud, tapi berupa gagasan, berupa tulisan, berupa gambar. Misalkan ada gambar lebih bagus. Oh, saya membuat ini, begitu katakanlah. Jenengan tidak bisa ngarang, tidak bisa mengarang indah, tapi harus ada teori yang mendukung. Nah, petani, saya pagi-pagi katakanlah jalan-jalan ke sawah, lihat, kenapa itu tanah kok dikasih plastik ya? Apa tujuan plastik itu? Tanya sama Pak petaninya, Mbah, jenengan nanam cabai, kenapa ini tanahnya diberi plastik? Ya kuwi to, Nduk, ben itu toh biar penguapannya gak terlalu banyak, kelembapannya biar bagus. Apa tujuannya, Mbah? Ya biar bagus ini nanti cabainya biar besar-besar. Biar tumbuhnya sempurna, bagus, kan gitu. Misalkan seperti itu. Oh, ternyata berarti itu adalah untuk melihat kelembapan nek panasnya ben sesuai, ben pas. Maka saya berpikir,
Apa iki kaitannya dengan panas, kaitannya dengan kalor? Oh, berarti nek diwehi plastik, dikasih plastik, maka panas itu terperangkap di dalam. Tidak banyak air yang menguap, kemudian kelembapannya sesuai. Begitu. Oh, piye carane? Maka saya punya ide. Apa yang bisa menghasilkan panas dengan baik? Itu adalah rumah kaca. Maka ada istilah efek rumah kaca. Maka saya mempunyai ide atau gagasan membuatnya, atau petani cabai itu adalah menanamnya dengan menggunakan rumah kaca. Jadi tidak perlu lagi tanah itu dikasih plastik, tapi masukkan semuanya dalam rumah kaca, beres. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan bertanya. Iya, Kalau yang soal tadi, soal nomor 1 tadi gimana Bu? Menganalisis apa? Menganalisis fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari terkait dengan konsep yang telah ditemukan. Menganalisis fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan konsep atau materi yang telah ditemukan. Misalnya contohnya tadi, terkait apa, Bu? Materi yang telah ditemukan dari hasil analisis KD. Sudah, Bu. Sudah, oke. Mau kan Bu Fuad ceritanya tata surya, oh siang malam. Oh berarti ada peristiwa siang malam, cara menjelaskan ke siswa ada. Halo? Suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Oke. Kemudian yang kedua, setelah menganalisis fenomena itu, kemudian banyak ya, nanti jenengan fenomenanya bukan hanya 1-2 ya, tapi lebih banyak lebih baik. Kemudian dari fenomena yang sudah didapatkan itu, ambil satu topik atau satu kasus begitu, kemudian jenengan membuat suatu inovasi produk. Jenengan membuat satu gagasan atau inovasi produk. Apa sekiranya produk yang akan dihasilkan atau yang dibuat. Jadi dari permasalahan, oh ternyata permasalahannya adalah begini, maka agar tadi misalkan cabai ya, cabainya dia bisa tumbuh dengan subur, tumbuh banyak, maka menggunakan rumah kaca. Kenapa menggunakan rumah kaca? Kenapa menggunakan ini? Itu juga harus ada penjelasannya. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Bu, izin bertanya. Yeah. Itu kan apa fenomenanya menurut tema kan Bu, dari misalnya kelompok saya kan kelompok 3. Yeah. Nah itu ada 8 tema, berarti ada 8 fenomena begitu. Masing-masing mahasiswa fenomenanya sendiri, Cah. Sesuai dengan tema yang dianalisis saja. Misalnya Mbak Dewi dapat apa? Tema berapa? Mbak Lisa Dwi? Tema 4. Materinya apa hasilnya? Materinya itu ada pelestarian lingkungan, pelestarian tanaman gitu. Monggo bisa menggunakan pelestarian tanaman. Misalkan melestarikan tanaman. Oh, biasanya kan menggunakan pupuk itu ya. Nah, biar caranya tanaman ini bisa menghasilkan tanaman yang bagus gitu. Kalau terkait dengan hal itu banyak toh bioteknologi, memanfaatkan apa itu kan banyak toh. Nah, misalkan demikian. Jadi nanti antar mahasiswa topiknya berbeda. Ya, satu kelompok itu topiknya berbeda-beda. Misalkan sama-sama listrik, misal tadi kelompok Mbak Cynthia kan ada sama-sama listrik toh. Jadi listriknya, katakanlah listrik, oke, satu topik listrik, tapi beda-beda. Misalnya Cynthia dapat listriknya adalah rangkaian seri paralel. Kemudian apa meneh mau ya? Yusuf ya. Yusuf dapetnya
energi alternatif listrik. Nah, itu kan podo-podo listrik tidak apa-apa, tapi kan topiknya dia berbeda. Ya. Jadi nanti mohon dibagi tiap kelompoknya. Oh, kamu dapat ini, biar tidak tukaran. Baik Bu, terima kasih. Oke, sami-sami. Oke, Mbak Lisa. Yang tanya Mbak Lisa dan Wahyu, yang presentasi Cynthia. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ini nanti bentukannya diketik di Word gitu, Bu. Oke, Mas Yusuf. Betul. Seperti biasa, diketik di Word. Seperti itu. Oke. Kalau yang Terima dapat kasih, kelas Bu. kecil gimana, Bu? Gimana? Kalau yang dapat kelas kecil kayak temanya gitu loh. Ya tidak masalah kan, kelas kecil pun tadi Mbak Lisa dulu dapat kelas 3. Lah materi yang muncul apa? Begitu aja. Ya, Bu, makasih. Apa materi yang muncul itu? Lah materi yang muncul itulah yang dianalisis fenomena. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya mau tanya. Oke, silakan Mbak Galuh. Kemarin kan saya menganalisis kelas 2 subtema 1, 2, 3. Nah, itu subtemanya itu judulnya hidup rukun, Bu. Saya cari muatan IPA-nya itu nggak ada. Terus adanya cuma gerak dasar. Saya tanya ke teman, itu boleh masuk IPA. Terus masalahnya apa? Yang untuk tugas yang selanjutnya ini tadi kan katanya suruh menganalisis itu. Berarti terkait dengan gerak, Mbak. Bagaimana, Bu? Mohon maaf ya, koneksi saya tidak stabil ternyata. Oke, Mbak Galuh. Bisa mendengar suara Bu Fuah? Bisa, Bu. Oke, jadi Mbak Galuh, tidak apa-apa, berarti dapatnya jenengan tentang konsep gerak. Nah, maka yang dianalisis dalam fenomena kehidupan sehari-hari adalah konsep gerak itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Deadline-nya kapan ini, Bu? Deadline-nya itu kalau fenomena 2 minggu ya. 2 minggu. Ya, yang jelas begini teman-teman. Minggu depan itu jenengan sudah dapat, minggu depan saya bisa apa enggak ya? Berarti saya memberikan waktu 2 minggu jenengan untuk mengerjakannya. Jadi mungkin dikumpulkannya itu adalah ini sudah sama dengan gini. Minggu depan kan fenomena nih. Ya toh, setelah fenomena itu ketemu dapat, maka minggu depannya lagi itu adalah membuat proyeknya. Ini membuat konsepnya toh, konsep produk apa yang akan dikerjakan atau yang dihasilkan begitu ya. Berarti tanggal 6, minggu depan tanggal 6, kemudian minggu ini, berarti dikumpulkannya tanggal 13 ya, insya Allah. Maksimal, tapi belum, Ding. Pokoknya minggu depan itu sudah dapat fenomena-fenomenanya. Nanti kalau Bu, oke Bu, ini gimana? Oke, berarti baru saya silakan jenengan untuk membuat tentang ini begitu. Ya, teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Maaf, saya mau tanya, Bu. Mm-mm. Untuk fenomenanya itu berarti kita cari nggak harus satu, Bu. Berarti kayak harus cari 2, agak gitu, banyak, agak banyak enggak apa-apa. Nanti begini teman-teman,
Lihat fenomena yang ada di lingkungan. Foto. Kan foto. Tolong berikan fotomu itu diberikan waktu ya. Foto itu diambil di mana begitu waktunya sehingga kita bisa tahu otentik. Oh, ada tentang ini toh ternyata gitu. Kalau siang malam gimana Bu fotonya? Ya wes kamu bangun siang aja, bangun siang yo ora entuk yo salat subuh ra iso. Yo siang malam nanti jenengan ada kegiatan apa? Oh, ini siang, ini malam. Oh, nanti seperti ini misalkan. Gitu. Ada lagi? Bu izin bertanya, Ya, kan silakan. kalau yang kelas 6 itu ada 9 tema, kelompoknya kan jumlahnya 7, jadi kan ada yang dapat 2 tema, itu Ya, nanti pilih fenomenanya salah ambil satu salah aja. satu. Betul. Pilih salah satu aja Mbak Cynthia. Pilih salah Nggih, satu aja Bu, yang makasih. sekiranya jenengan anggap mudah dan lebih enak begitu. Nggih, Bu. Terima Oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Mbak Wahidah tuh NIM-nya berapa? Dua 278, Bu. Oke. Mbak Sinta Distantia? 269, Bu. Oke. Ada lagi teman-teman sebelum kita akhiri? Bu, maaf, saya mau bertanya. Ya, silakan. Untuk yang kelompok 2 itu kan temanya ada 8, tapi anggotanya ada 9. Oh, berarti ambil ada enggak satu tema itu berbeda topiknya? Yang berbeda. Kalau semisal sama, Bu. Ada yang berbeda enggak? Nek bisa ya berbeda. Ada yang berbeda enggak Mbak Galuh? Nek oke lah, nek misalnya ada yang berbeda sama pun tidak masalah, tetapi fenomenanya saya harapkan berbeda. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Cukup? Cukup? Mudeng apa mubeng? Paham apa enggak? Paham, Bu. Oke. Baik. Waktu perkuliahan kita adalah 3 SKS. Ini baru sekitar 1 jam ya. 60 menit, berarti masih ada sekitar kurang lebih 2 SKS begitu. Masih ada sekitar berarti 2 SKS itu 100 menit ta. Berarti masih ada sekitar 80 menit lah. Silahkan waktu yang tersisa jenengan gunakan untuk jalan-jalan ke lingkunganmu, melihat fenomena yang didapatkan. Jadi fenomena berdasarkan materi yang sudah dianalisis. Ya. Atau ini saya breakout room, saya bagi begitu atau pripun? Atau saya akhiri? Akhirnya aja, Bu. Yakin akhiri aja? Ikhlas semuanya? Oke. Baik, karena sudah kesepakatan berarti penjelasan kita terkait dengan mata kuliah aplikasi sains kita cukupkan sekian karena memang kurang efektif juga ketika daring seperti ini, beberapa yang videonya on cam, yang lain banyak yang off. Kemudian karena saya juga tidak memungkiri koneksi dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi perkuliahan kita. Silahkan
Waktu yang tersisa 2 SKS digunakan untuk melihat fenomena, menganalisis fenomena terkait dengan materi yang sudah dikerjakan. Harapan saya minggu depan sudah dapat hasilnya yang bisa saya baca, yang bisa dipresentasikan. Begitu ya teman-teman ya. Oke, minggu depan berarti harus sudah dapat fenomenanya dulu. Fenomenanya apa banyak itu dulu yang didapatkan. Yang dijelaskan kepada saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada salah. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih sama-sama semuanya. Have a nice day, happy weekend. Saya end meeting for all.